Kita berdoa. Inilah kerinduan kami. Bahkan jadikan pujian ini sebagai seru doa kami kepadamu ya Tuhan. Kalau kami hidup sekarang ini, kami mau hidup untuk menyenangkan-Mu. Kalau kami masih Engkau berikan kesempatan hidup sekarang ini ya Tuhan. Tolong mampukan kami untuk hidup menyenangkan dan memuliakan-Mu. Sang empunya hidup kami. Tetapi harus kami akui dengan jujur ya Tuhan di hadapan-Mu. Setiap kali kerinduan kami yang mau menyenangkan-Mu melalui hidup kami justru malah kebalikannya. Kami lebih memilih menyenangkan diri kami sendiri. Kami mau memuliakan-Mu. Tapi justru kami malah memilih memuliakan diri kami sendiri. Ampuni kami. Tolong kami ya Tuhan. Tuntun kami. Dan firman yang kami hendak sama-sama renungkan pada saat ini, firman yang menjadi penuntun langkah hidup kami, bahkan firman yang memiliki kuasa untuk mengubah kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, pertolongan-Mu ya Allah Roh Kudus kami butuhkan untuk boleh menerangi hati pikiran kami, melembutkan hati pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh kami mengerti dengan benar, firman-Mu boleh kami terima dengan sukacita. Tapi terlebih ya Tuhan, Engkau mampukan kami ya Allah Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sambut firman-Mu dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi. Pada saat ini kita mau sama-sama merenungkan satu tema dalam sebuah tema rally panjang begitu ya. Sejak di minggu pertama di kitab Kolose, terus belajar kitab Kolose dan sampailah kita di Kolose pada pasal yang ketiga sekarang ini. Kolose yang pertama dan Kolose yang kedua di minggu pertama dan minggu kedua. Dan dilanjutkan pada saat ini di Kolose pasal yang ketiga. Karena ini melanjutkan, berarti kalau enggak ingat yang pertama dan kedua gimana ya? Enggak apa-apa, diabaikan saja ya. Kita fokus dalam satu hal ini, Kolose 3 ayat 5 sampai dengan ayat 17, pasal 3, hidup baru bersama dengan Kristus. Judul yang menarik, hidup baru bersama dengan Kristus. Seringkali dikaitkan dalam sebuah sukacita kalau Bapak Ibu mengingat kali peristiwa yang membahagiakan dalam hidup pernikahan. Bagi yang belum menikah, yang para jomblo dan jomblowati gitu ya, yang memimpikan menikah. Seringkali ucapannya kan selamat menempuh hidup baru. Tentunya bersama dengan kekasih. Seorang pribadi yang kemudian menyenangkan, membahagiakan hidup kita, bukan? Tetapi apakah betul selamat itu teriringi dan kemudian kita hidupi dalam kebahagiaan? Bulan madu lewat, yang muncul bulan pahit. Enggak ya. Ketahuan ngoroknya, ketahuan kebiasaan buruknya, suka ngupil ternyata, enggak pernah mandi ternyata. Gosok gigi aja, pasta gigi udah ditata baik-baik dari ujung. Tengah lagi, dari ujung tengah lagi gitu ya. Hidup baru bersama orang yang kita kasihi rasanya bisa enggak membuat kemudian kita happy dan sukacita. Jangan-jangan hidup baru bersama Kristus yang katanya kekasih jiwa kita yang harusnya sukacita dong. Tapi bisa loh kita mengalami hal yang seperti itu. Penggambaran hidup baru bersama dengan kekasih kita di dunia ini, pasangan hidup kita bisa mengecewakan. Bisa enggak seperti yang kita harapkan. Dalam hidup baru bersama dengan Kristus, jangan-jangan kita mengalami hal itu. Sehingga salah memahami hidup baru bersama dengan Kristus. Sehingga pada saat ini penting bagi kita untuk merenungkan, apa sih konsep kebenaran hidup baru bersama dengan Kristus, sesuai dengan Injil tentunya. Saya mengajak kita untuk memperhatikan di dalam ayat yang ke-5. Dikatakan firman Tuhan demikian.
Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi dan seterusnya. Tetapi menarik adalah ketika dibuka dalam pembagian perikop oleh LAI, ayat yang kelima adalah karena itu. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara ketika kemudian berbicara dengan seseorang kemudian datang langsung karena itu. Loh, gak nyambung begitu ya. Karena itu. Nah ini pasti ada hubungannya dengan sebelumnya. Jadi kalau ada frasa karena itu, sebab itulah berarti harus mengacu kepada sebelumnya. Sebelumnya ada apa? Sampai kemudian Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Kolose, ini ditujukan kepada orang-orang kudus kalau diperhatikan di pasal pertama. Jemaat, para umat Allah. Tiba-tiba muncul karena itu. Karena apa? Kita perhatikan di ayat sebelumnya, ini berbicara mengenai karena kamu telah mati dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Karena hidupmu tersembunyi dengan aman bersama Kristus di dalam Allah. Kamu diberikan anugerah demikian rupa, kamu justru dulunya mati, gak mungkin kamu bisa hidup, kamu dibangkitkan sekarang. Karena itu, jadi nyambung gitu ya. Apa yang dialami oleh umat pada waktu itu, umat percaya dengan frasa karena itu dikaitkan ternyata dengan karena kamu telah mati dan dibangkitkan bersama Kristus. Tetapi frasa karena itu justru malah mempertegas bahwa mengubah perintah atau kalimat selanjutnya sebagai respon syukur bukan syarat keselamatan. Jadi sudah ditebus dan diselamatkan karena itu. Jadi bukan melakukan supaya diselamatkan tetapi melakukan karena sudah diselamatkan. Ini berita Injil yang ditekankan kembali oleh Rasul Paulus dengan kata karena itu. Saya tergoda sebetulnya, Boksu, mau mengupas karena itu. Bisa satu khotbah Bapak Ibu ya, panjang. Tapi kan karena mau eksposisi pasal 3 ayat 5 sampai 17. Bagaimana? Apa mau hanya ayat 5 aja ya karena itu gitu ya. Jadi panjang sekali, bukan sekedar karena itu. Bukan sekedar Paulus memberikan sebuah kata penghubung dalam suratnya. Dia menulis kemudian gabut, apa ya kira-kira enaknya ya kata penghubungnya ya. Karena itu, bukan. Tapi ada satu penekanan doktrinal di situ. Bahwa ini menyangkut keselamatan. Bukan karena aku melakukan segala perintah. Nanti ada beberapa perintah-perintah yang pakai akhiran lah begitu ya. Yang terlihat sekarang adalah matikanlah. Karena itu matikanlah. Katalah di situ. Ini memberikan satu penekanan bahwa perintah-perintah itu dilakukan supaya umat tidak salah memahami. Kalau aku udah melakukan semua perintah ini, maka aku masuk surga. Maka aku beroleh keselamatan sebagai syarat. Tidak, karena ada frase karena itu. Dan karena itu adalah karena kamu telah mati, karena kamu telah dibangkitkan, karena kamu telah mendapatkan identitas baru di dalam Allah, di dalam Kristus. Maka kita lanjut pada pemahaman yang berikutnya. Karena itu ngapain? Ia tahu. Kita sebagai manusia yang kemudian umat pilihan sudah ditebus, mestinya mati. Tapi dibangkitkan, kita nggak bisa mengerti kebenaran ketika saya menyampaikan firman Tuhan di pusat begitu ya. Sejatinya kita mati. Bagaimana mungkin mati dalam sebuah spiritual, keadaan spiritual bisa mengetahui kebenaran? Gak mungkin. Maka kita perlu dibangkitkan dulu, baru kemudian dibukakan. Ngerti sebuah kebenaran. Nah setelah kemudian dibangkitkan itu, maka apa yang harus kemudian dilakukan? Dikatakan karena itu matikanlah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Sampai di sini tuh saya merenung. Dan saya coba lihat lagi. Ini jangan-jangan Paulus salah nih ya. Ini ditujukan kepada siapa sih? Kepada jemaat. Bahkan frasanya kepada orang-orang kudus. Kalau Bapak Ibu perhatikan di frase di pendahuluan surat Kolose.
Tapi kemudian diingatkan lagi, Paulus mengatakan matikanlah. Lah frasa matikanlah itu menarik karena ini bukan, pengertiannya bukan sekedar mengurangi. Tapi hentikan total, putuskan akar. Keren ya, kata matikanlah itu. Sebetulnya mau takut-takutin kasih bahasa Yunaninya begitu ya, kita keren ya. Nggak perlulah ya. Tapi bukan sekedar kurangi, tapi hentikan total, putuskan akar. Saya pernah punya pohon pisang Bapak Ibu. Pas di pekarangan belakang rumah begitu, iseng-iseng mau tanam apa sih? Udah pisang aja dah. Ada pisang liar banyak di sekitar, kemudian kita ambil. Ngambil yang anakan pisang aja susah ya minta ampun. Dalam sekali akarnya. Ada orang bilang gak bisa, gak apa-apalah. Pasang begitu, tanam. Tumbuh, gede dan berbuah. Lama-lama, aduh lah kok ini rumah apa-apa ini ya. Mana lahannya sedikit sempit, ini pohon pisang gede begitu ya. Tebang begitu ya. Gak mati, tebang lagi. Gak mati muncul lagi. Aduh gimana ini. Dia bilang sampai akar-akarnya Pak sampai mati. Oh alah ditebang itu gak mati. Nah matikanlah itu bukan sekedar nebang. Sampai seakar-akarnya. Sampai putus akarnya itu. Lalu gak hanya ini yang kemudian diingatkan oleh Rasul Paulus. Tapi kemudian dikatakan buanglah. Apa yang dibuang? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dan dusta. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Jadi ketika kita mengingat satu perintah ini karena itu, lalu sekarang matikanlah dan buanglah. Sekali lagi ini hal yang tidak mudah, apalagi para pengikut Anabaptis Mennonite. Kita semua di tempat ini yang terkenal dengan ketaatan yang radikal. Jadi ini dipahami oleh orang-orang Anabaptis, satu penolakan radikal terhadap kuasa dosa bukan hanya moralitas luar. Bukan hanya yang nampaknya penampilan luar saja yang seolah-olah, bukan. Tapi tadi dikaitkan dengan diputus akarnya. Betul-betul ini bukan sekedar ngomong soal moralitas, bukan. Tapi lebih kepada dikaitkan yang tadi sebagai respon syukur kita karena apa Tuhan tahu. Dan ini ngomongin soal hati. Kita bisa menutup ya. Tapi hati kita penuh dengan kemarahan, penuh dengan dendam, penuh dengan fitnah, penuh dengan dusta. Di gereja loh ini Bapak Ibu. Ngeri ya. Saya bayangin, saya merenung. Ini kalau ada orang yang mau percaya sama Tuhan, kali pertama datang ke gereja, pengennya merasakan satu aura kasih damai sejahtera. Apa enggak kaget-kaget ya? Baru awal-awal ke gereja, isinya marah. Meluapkan kegeraman, dusta dan fitnah. Dan kalau itu kedapatan ternyata gereja Anabaptis, aduh, kok rasanya gak patut ya. Merenung ya, bisa ya. Kok bisa ya orang-orang percaya. Anugerahnya ditaruh di mana? Melupakan karya anugerah Kristus apa kurang cukup? Sampai mengisi hidup bersama dengan Kristus dengan hal-hal seperti ini coba. Coba Bapak Ibu punya pasangan dan pasangan Bapak Ibu di rumah, keluarga-keluarga Kristen isinya kayak gini coba. Isinya maido, isinya yang marah-marah, gerundel, ngapusi. Betah apa enggak kira-kira ya?
prihatin ya. Ini prihatin Paulus tuh. Ketika menyampaikan hal ini bukan tanpa maksud. Jemaat di Kolose sedang bergumul dengan hal ini. Ini terjadi Bapak Ibu. Hanya di jemaat di Kolose ya, bersyukur jemaat di sini enggak ya, enggak terjadi lah zaman sekarang enggak mungkin gitu ya. Oh jemaat Kolose pantesan Kolose gitu ya. Di sini mah enggak gitu ya. Beneran. Yuk sama-sama kita refleksi ya. Ini yang pertama, matikanlah, buanglah karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Lalu setelah kamu menanggalkan manusia lama, yang kedua kemudian dikatakan karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Ini pengulangan dan ini berarti penekanan dan penting. Kalau yang pertama karena itu melihat kembali ayat sebelumnya, kamu telah dibangkit dan dibangkitkan, kamu telah ditebus oleh karya keselamatan Kristus, ini kayak dicelikan lagi gitu loh. Bukan lagi implisit, bukan lagi kemudian pakai lambang-lambang, bukan langsung dicetakkan gitu. Kamu tuh orang-orang pilihan Allah yang udah dikuduskan dan dikasihinya. Lalu muncul perintahnya adalah kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ini memakai pakaian baru karakter Kristus, bukan topeng. Tapi ini identitas baru yang Tuhan berikan. Kenakanlah, ditambahin lagi, kenakanlah kasih sebagai pengikat. Karena kamu telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui. Sebagai manusia baru ada gambar Allah yang diperbarui oleh karya penebusan Kristus yang memulihkan kita kembali. Karena sejatinya manusia jatuh dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah rusak dalam segala aspek kehidupannya. Di dunia pendidikan, dampak dari dosa itu juga merasuk dalam tatanan semua mata pelajaran. Dan yang paling dekat adalah, yang paling besar dampaknya adalah mata pelajaran teologi, filsafat. Yang paling jauh itu matematika. Mau kena dosa atau enggak ya 1 tambah 1 sama dengan 2. Gara-gara manusia berdosa 1 tambah 1 sama dengan 5. Kan enggak ya. Ilmu pasti deh. Jarang sekali kena efek dosanya. Tapi ilmu teologi itu sangat rentan sekali. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa dan rusak total. Maka perlu kemudian dipulihkan total oleh karya penebusan Kristus. Nah mengenai hal ini ada satu ilustrasi yang menarik begitu ya. Satu identitas baru yang diberikan, lalu kemudian memakai pakaian yang baru. Ada seorang gembel yang kemudian dibuang, terbuang begitu ya, nggak dianggap orang. Nggak pernah mandi dan baunya luar biasa. Kelaparan, nggak terurus, kotor, dekil. Pakaiannya compang-camping. Satu kali kemudian rombongan raja lewat dan melihat si gembel ini. Dan dia mengatakan pada pengawalnya berhenti. Lalu kemudian dia melihat dan bawa anak itu. Serius raja? Anak kayak gitu? Anak gak layak. Bawa dia. Bawa ke istana. Singkat cerita sampai di istana kemudian dia memanggil pegawainya untuk kemudian mandikan, ganti pakaian yang bagus. Lalu anak itu dipanggil menghadap raja. Ketika menghadap raja, terlihat dengan pakaian dan wajah yang kemudian berseri-seri, yang bersih daripada sebelumnya. Pakaian yang bagus. Tapi ketika semakin mendekat di raja, semakin mendekat para penggawa kerajaan itu kasakusuk. Ini ambune apa ya? Ambune apa ya? Pete-pete, ora pesing-pesing. Apa ya? Apa ya? Comberan-comberan. Apa ya? Siapa ya? Usut punya usut dicari, tahu kemudian sampai mendekati si anak ini. Loh, sumbernya di sini. Memang betul anak itu sudah mandi. Memang betul anak itu pakai pakaian yang diberikan oleh istana. Tapi ternyata
pakaian gembelnya nggak mau dilepas. Pantesan bau. Orang lihat kesannya baik, dalamnya masih bau karena nggak mau dilepas. Jadi kalau pakai saya penggambaran, ini saya sengaja bawa 2 ya. Kegiatan-kegiatan rohani. Bahkan bisa dengan medsos-medsos yang rohani. Tapi pakaian lama kita masih kita pegang terus. Eman-eman, aku masih senang, rasanya puas kalau pakai pakaian lama. Enggak loh, enggak seperti itu loh. Yang Tuhan mau tuh betul-betul pakaian lama kita itu benar-benar bagus, kita senang. Tuhan mau kita buang. Dan benar-benar pakai pakaian yang baru. Gak bisa kita setengah-setengah kemudian, ya sudah aku mau gak lepas. Aku pakai pakaian baru, tapi pakaian lamaku bungkus rapi, gak ada yang tahu. Tapi masih aku pelihara. Bukan seperti itu. Mematikan dan buanglah itu. Benar-benar tidak ada lagi dusta di antara kita. Gak ada. Ini kita berhadapan dengan Tuhan loh. Mau diumpet ke kemana? Aku masih senang nih memuaskan marahku. Tak umbar-umbar kesempatan. Gak ada. Tuhan tahu motif kita. Maka kalau kita boleh menikmati dan merasakan berkat hidup baru bersama dengan Kristus. Kita harus melihat 2 hal ini Bapak Ibu ya. Matikanlah, buanglah, dan hidupilah, kenakanlah. Tetapi gak cukup ini, yang menarik Paulus itu keren banget ketika menulis suratnya. Kayak kalau orang tinju ya, di uppercut, di hook gitu ya. Itu kayak orang di hook lagi gitu ya. Ditajamkan lagi sampai KO lah kira-kira gitu ya. Ditutup dengan hal yang demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Hendaklah perkataan Kristus diam di antara kamu. Hendaklah kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ada 2 frasa yang diulangi, Kristus dan Allah. Sama begitu ya. Allah sebagai Allah, Kristus yang kemudian Allah. Kemudian dalam hatimu. Ini ngomongin soal sekali lagi bukan sekedar yang nampak tapi hati kita. Yang Tuhan mau ketika hidup bersama, hidup baru bersama dengan Kristus. Ini orientasinya kita menjangkarkan hati kita kepada Kristus. Maka semua tersedot hidup kita kepada Kristus. Tapi kalau kita jangkarkan hati kita kepada masa lalu yang menyakiti hati kita, maka semuanya akan tersedot ke sana. Omongan kita, pikiran kita, kelakuan kita akan tersedot untuk memuaskan nafsu, melampiaskan kejengkelan dan kemarahan kita. Hati kita jangkarkan kemana? Kalau ke Kristus, itu akan tersedot semuanya ke Kristus. Makanya perkataan Kristus diam di antara kamu, itu kemudian selanjutnya ketika kamu menegur, ketika kamu menasihati. Beda ya kalau kita jangkarkan kepada Kristus. Itu menasihatinya kayak Kristus menasihati perempuan yang berzina. Yesus menasihati Petrus yang menyangkal. Beda. Motifnya itu bukan menjatuhkan dan bukan mempermalukan. Bukan. Tapi motifnya itu membangkitkan. Dan yang memerintah hati kita apa sih? Damai sejahtera atau ego kita? Kalau yang memerintah hidup kita damai sejahtera Kristus, kita gak mungkin berani macam-macam. Kalau aku ngomong gini, damai sejahtera enggak ya? Oh enggak, ya sudah deh, gak usah. Tuhan tolong aku gimana ya? Aku bisa ngomong, menyampaikan ini tapi yang aku diperintah oleh damai sejahtera.
Itu enak, hidup bersama dengan pribadi-pribadi seperti itu, rasanya enak. Tapi kalau enggak, betah ya. Dan kemudian terakhir gongnya, Paulus katakan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, dengan perbuatan, lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan di dalam namaku, egoku, mauku, sakit hatiku, kecewaku. No. Apa sih maunya Tuhan? Tuhan tahu loh. Aku sakit hati Tuhan. Tuhan tahu aku kecewa. Tapi apa sih maunya Tuhan? Aku mau nurut. Itu loh hidup baru bersama dengan Kristus. Kalau kita sama-sama menghidupin ini ya Bapak Ibu ya. Berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan itu mengalir di tengah-tengah keluarga kita. Di tengah-tengah mungkin lingkungan pekerjaan kita. Kita punya karyawan, kita punya anak buah. Tapi yang memerintah damai sejahtera. Kalau enggak, aduh. Rasanya bukan maknyes. Kalau ketemu masih maknyos begitu ya. Terus bilangnya, aku sudah mengenakan pakaian baru. Yang lama masih diumpet ke. Tuhan mencium bau busuk hati kita. Kalau kita gak beres di hadapan Tuhan. Maka jangan pernah main-main di hadapan Tuhan. Jangan pernah main-main. Maka berhadapan sendiri dengan Tuhan. Maka kesempatan yang baik pada saat ini sebetulnya. Ketika kita sampai sampai pemahaman tentang pembahasan tentang eksposisi Kolose di sini. Bukan sebuah kebetulan, bukan. Ini bukan hanya untuk jemaat Kolose, buat saya. Buat saya, mikirnya buat saya. Ketika saya menghadapi anak saya salah begitu. Rasanya pengennya muntap begitu kan. Udah salah, dikasih tahu, malah bantah. Rasanya matang begitu. Tapi apakah kemudian saya mau dipimpin oleh damai sejahtera Kristus? Apakah saya menjadi seorang papa yang membuat syak anak saya? Atau justru melalui saya anak saya bertobat dan pulih? Itu pilihan. Saya sebagai suami bukan kemudian kalau udah pendeta kemudian suami gak pernah salah. Karena istri selalu benar, ya gak juga begitu ya. Tapi ya ketika kedapatan salah ya minta maaf. Laki-laki minta maaf. Aduh rasanya dibentuk dalam budaya tertentu rasanya. Ketika kamu minta maaf itu berarti kamu tuh menjatuhkan harga dirimu. Kamu gak punya harga diri nanti di hadapan istrimu. Apa sih kata Kristus? Apa sih kata Injil? Minta maaf, minta maaf. Dan justru itu yang kemudian membuat hidup baru bersama dengan pasangan itu menyenangkan. Maka ini sebuah firman, sebuah perintah yang bukan berat sebetulnya. Kalau kita mau tunduk, tadi nyambung sebetulnya dengan tema khotbah yang sebelumnya. Roh Kudus itu. Yang pertama adalah gugah hati untuk insaf. Dan yang kedua pimpin langkah untuk taat. Lalu sambungannya ini. Aku melakukan itu mau, lalu sekarang aku mau hidup baru bersama dengan Kristus. Memprioritaskan apa sih maunya Tuhan. Menjangkarkan hatiku untuk Tuhan. Tuhan yang membereskan dan memulihkan segala luka-luka hati. Demi Kristus yang udah mau mati buat aku. Yesus pun terluka. Tapi dia bersedia terluka dan kecewa. Dan menderita. Untuk bisa memulihkan kita yang terluka dan kecewa dan menderita. Itu loh makna dari hidup baru bersama dengan Kristus. Kristus yang telah rela menderita untuk kita. Dia mengerti kok apa yang kita rasakan. Maka datang kepada Tuhan. Tuhan aku mau.
dalam komunitas gerejamu di Gloria Patri. Biarlah sungguh-sungguh kami semua jemaatmu hidup baru bersama dengan Kristus. Kita berdoa. Masing-masing saya beri kesempatan untuk datang kepada Tuhan secara pribadi. Ini tentang saudara dan Tuhan. Enggak ada yang tahu. Biarlah hatimu berjumpa dengan hatinya Tuhan. Bahkan hatimu merasakan hati Bapa yang memulihkan, menopang, dan membangkitkan. Memberikan hati yang baru. Tuhan, ini kami. Malu rasanya kalau Tuhan melihat kondisi jemaat di Kolose terjadi pada kami. Tolong kiranya jauhkan semua itu dari kami ya Tuhan. Tuhan yang memulihkan dan membentuk hati setiap kami. Bukan kami menuntut orang lain berubah, tapi biarlah Engkau yang mampukan kami. Engkau yang ubah hati kami. Sehingga setiap kami dalam komunitas bergereja, Anabaptis, dengan gerakan radikal, menghidupi ketaatan kepada Tuhan. Bukan karena gagah kuat kami, tapi karena Engkau ya Allah Roh Kudus yang menolong dan menopang kami. Dalam pergumulan kami, di tengah-tengah keluarga kami, Tuhan juga yang pulihkan. Bukan hanya kami hidup baru bersama pasangan kami, hidup baru bersama dengan keluarga kami, tapi kami hidup baru bersama dengan Engkau di tengah-tengah keluarga kami. Kami hidup baru bersama dengan Engkau di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kami. Kami hidup baru bersama dengan Engkau di tengah-tengah komunitas pelayanan di gerejamu di Gloria Patri ini. Kami terus melibatkan Engkau. Kami terus membutuhkan pertolongan-Mu ya Allah Roh Kudus. Tuntun setiap kami. Dan ampuni kami ya Tuhan. Jikalau Engkau mendapati kami, hati kami, yang sekalipun tidak nampak dan tidak ada satupun yang tahu. Kalau Engkau mendapati hati kami tidak berkenan, ampuni kami. Tolong kami, tuntun kami. Demi Kristus Yesus kami memohon.